Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari terkait dengan persidangan di MK yang terkait dengan pembubaran partai politik. Kita ketahui bahwa salah satu kewenangan MK itu adalah membubarkan partai politik, artinya melakukan persidangan pembubaran partai politik. Nah, ini kita berpedoman pada Peraturan MK atau PMK nomor 12 tahun 2008. Jadi teman-teman bisa cek kalau memang ada kesalahan yang saya presentasikan, bisa dikomentari atau bisa beri masukan gitu. Nah, untuk bisa mengajukan pembubaran di partai politik itu harus ada alasannya. Nah, alasannya itu ada dua macam. Satu, terkait dengan kita membubarkan politik itu terkait dengan adanya penyelewengan di dalam ideologi, asas, tujuan, program partai yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini harus diuraikan secara jelas. Apa sih ideologi, apa asas, apa tujuan, apa program partai politik dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu alasan satu. Yang alasan kedua, itu tentang kegiatan partai politik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, kalau tadi itu kan terkait dengan ideologi atau program-program yang termaktubkan dalam garis besar partai politik, program partai politik. Nah, kalau ini kegiatan atau akibat yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Misalkan kegiatan partai politiknya itu kok malah malah menentang, malah menentang Pancasila. Nah, dengan cara apa? Seminar membuat pertentangan Pancasila atau khilafah atau lain sebagainya yang tidak sepaham dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, sekarang setelah kita tahu itu, maka kita akan ngomong pemohon dan termohon. Ya, tentunya yang namanya pengajuan sidang pembubaran itu ada permohon dan ada termohon. Nah, siapakah itu pemohon atau termohon? Pemohon adalah pemerintah, bisa diwakili jaksa agung dan atau menteri yang ditugasi oleh presiden. Jadi kalau misalkan perorangan bisa nggak mengajukan permohonan pembubaran partai politik, misalkan Said sebagai warga biasa mengajukan permohonan pembubaran partai politik. Jawabannya apa? Tidak bisa. Karena di sini sudah jelas yang namanya pemohon itu adalah pemerintah. Pemerintah itu yang ditugasi oleh presiden. Nah, itu. Dia tidak sembarangan. Terus kalau LSM bisa nggak mengajukan? Tidak bisa. Karena terkait konstitusi adalah yang dirugikan konstitusionalnya. Terus kalau dosen bisa nggak? Tidak bisa, harus pemerintah. Nah, kalau termohonnya siapa? Termohon itu jelas, yaitu partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan, diwakili oleh pimpinan parpol. Misalkan pemerintah merasa bahwa ada partai politik A, itu kegiatannya, ideologinya tidak sesuai dengan NKRI, kemudian kegiatannya juga bertentangan dengan negara Republik Indonesia, maka itu pemerintah bisa mengajukan pembubaran kepada partai A tersebut. Nah,
Pasca kita tahu itu, pasca kita clear dulu antara pemohon dan termohon. Pemohon itu apa, termohon itu apa, tadi sudah dijelaskan. Yang namanya pemohon itu pemerintah, yang namanya termohon itu partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Nah, kemudian gimana sih tata cara mengajukan permohonannya? Nah, tata cara mengajukan permohonan itu secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Pertanyaannya, kalau pakai bahasa Inggris, ya tidak bisa. Karena ini harus menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, kuasa itu ya bisa yang mendapat surat kuasa khusus dari pemerintah tadi ya, presiden dalam hal ini. Itu harus lengkap 12, harus lengkap 12 yang diserahkan kepada MK. Nah, apa muatannya? Muatannya itu adalah identitas lengkap, uraian jelas tentang alasan pembubaran. Tadi ya alasannya ada 2 ya. Satu soal ideologi, ada 2 jenis, soal ideologi dan soal kegiatan. Ideologi pembubaran dan kemudian yang dan lain sebagainya. Yang kemudian yang kedua adalah soal kegiatan partai politik tersebut. Jadi diurai. Kalau pemerintah alasannya adalah soal ini ideologinya bertentangan dengan Pancasila atau dengan Undang-Undang Dasar, dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945, maka harus diuraikan dong. Bukan hanya soal, bukan cuma hanya partai ini bertentangan dengan ideologi negara. Nah, harus diuraikan. Kenapa sih partai itu bertentangan dengan ideologi negara? Karena menurut bukti dia melakukan A, melakukan B, melakukan C, melakukan D. Jadi ada uraian dengan jelas. Tuh, kalau yang di golongan kedua misalkan permohonan alasannya adalah kegiatannya itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, ya dijelaskan. Saat ini di daerah A dia melakukan kegiatan di mana kegiatan itu dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, itu salah satunya. Nah, ini kemudian dilakukan registrasi. Nah nah, registrasi itu apa sih kegiatan registrasi ini? Registrasi ini itu memuat yaitu di dalamnya adalah panitera memeriksa kelengkapan. Kelengkapan ini ya, misalkan 12 rangkap, kemudian tertulis atau tidak, ini kelengkapan. 12 rangkap ini kelengkapan, katakanlah gitu ya, contohnya 12 rangkap ini. Nah, jika kualifikasi pemohon dan termohon kurang lengkap, maka wajib dilengkapi paling lambat 7 hari. Artinya kualifikasi pemohon itu adalah pemerintah tadi ya. Pemerintah ini kamu kurang nih, kurang identitas nih, ini loh. Kurang identitas, uraiannya juga belum ada. Nah, itu dikembalikan dan dilengkapi paling lambat 17 paling lambat 7 hari. Yang ketiga, panitera mencatat permohonan di buku register perkara konstitusi atau disingkat BRPK. Nah, setelah dicatat, maka berkas dikirim ke termohon untuk dimintai tanggapan tertulis. Tanggapan dibuat 12 rangkap, harus diterima panitera paling lambat 1 hari sebelum sidang. Jadi kalau misalkan identitasnya tidak lengkap, uraiannya belum lengkap, atau 12 rangkap belum lengkap, itu dikembalikan kepada pemohon. Nah, pemohon diberi waktu paling lambat 7 hari. Nah, begitu. Nah, setelah itu oke, maka berkas-berkas tersebut dikasihkan kepada termohon, ke partai politik yang bersangkutan. Supaya apa? Supaya partai politik yang bersangkutan itu bisa merespon. Nah, meresponnya itu
dokumennya diterima oleh panitera paling lambat 1 hari sidang pertama. Kemudian kita masuk ke wilayah persidangan. Di dalam wilayah persidangan ini, kegiatannya adalah pemeriksaan permohonan dilakukan dalam sidang pleno terbuka. Itu sidang nih, sidang dibuka untuk umum, tok tok tok. Nah, gitu. Minimal harus dihadiri oleh 7 hakim yang dipimpin oleh ketua mahkamah. Pertanyaannya, kalau ketua mahkamah nggak ada atau tidak dipimpin oleh ketua mahkamah, gimana? Harus dipimpin oleh ketua mahkamah, gitu. Nah, sidang pertama adalah sidang pendahuluan. Apa sih sidang pendahuluan itu? Itu kegiatannya adalah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Tadi ya, kejelasan materi permohonan itu tadi alasannya, ideologi itu maksudnya apa, diuraikan secara jelas. Nah, jika ada hal-hal misalkan kurang jelas, di sini mahkamah wajib memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan memperbaiki permohonan jika dipandang perlu. Paling lambat 7 hari ya. Jadi di awal itu ketika sudah di PRPK sidang, majelis hakim ngomong, ini gimana ini? Kenapa harus begini? Harus begitu? Apa seharusnya begini? Ini kurang lengkap ini. Diperbaiki ya? Nah, harus diperbaiki. Karena wajib memberi nasihat jika dipandang perlu. Tapi ingat, yang namanya pendahuluan ini belum masuk dalam pokok perkara. Sorry, belum masuk dalam pemeriksaan. Jadi tidak boleh ngomong soal lebih dalam, hanya soal kelengkapan-kelengkapan saja atau ketidakjelasan yang harus dijelaskan. Nah, dalam persidangan, pemohon dan termohon diberi kesempatan yang sama. Ini asasnya kemarin apa? Asasnya adalah asas semua dipandang sama oleh mahkamah. Nah, ini yang paling penting, yang terakhir dari persidangan adalah alat bukti. Alat bukti yang diajukan itu berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat bukti lainnya. Ingat ya, kalau dalam sistem skema ini keterangan saksi nomor pertama, surat atau tulisan ditulis di awal, artinya ini adalah kualitas terbaik. Kalau keterangan saksi berarti kualitas terbaik nomor 2. Nomor keterangan ahli, kualitas terbaik nomor 3, dan seterusnya. Ada kualifikasi. Alat bukti adalah kualifikasinya, maka ketika kita mau menyusun permohonan atau menjawab permohonan, maka harus kita jeli terhadap pemilih-milih alat buktinya. Nah, setelah adanya sidang pendahuluan, maka dilanjutkan dengan rapat permusyawaratan hakim atau RPH. Nah, RPH ini dilaksanakan untuk mengambil putusan, bukan keputusan ya, putusan pasca pemeriksaan persidangan yang oleh ketua mahkamah dipandang cukup. Ya, kalau ketua mahkamah mau cukup, cukup ya sudah. Tapi kalau nggak cukup ya, kalau nggak cukup ya dilanjutkan lagi. Nah, misalkan ini butuh pemeriksaan lagi nih dalam kategori ini kayaknya ini harus mengundang pihak sana lagi. Nah, itu. Nah, pokoknya harus digali. Nah, pasca itu sudah mantap, hakim sudah mantap ini udah cukup nih, mantap ini. Sudah mantap. Maka sidang ditutup dan dilanjutkan dengan rapat permusyawaratan hakim. RPH ini dilaksanakan untuk mengambil putusan pasca pemeriksaan persidangan tadi ya.
Pasca pemeriksaan sidang itu alat bukti sudah diperiksa, kalau ada keterangan ahli, ya keterangan ahli sudah dieksplor, terus kemudian saksi dan lain sebagainya juga sudah diperiksa dan lain sebagainya. Nah, RPH ini dilaksanakan secara tertutup karena ini mengambil putusan ya, minimal dihadiri oleh 7 hakim mahkamah. Keputusan dalam RPH dilakukan musyawarah mufakat. Pertama kali musyawarah mufakat ya. Jika tidak tercapai musyawarah mufakat, maka diambil suara terbanyak. Loh, kalau suara terbanyak ini masih belum bisa, maka ketua ya menentukan. Suara ketua itu menentukan. Maka kenapa hakim mahkamah itu ada 9. Misal ada 9 ini kan, musyawarah mufakat nggak ketemu. Akhirnya diambil suara terbanyak. Ketua nanti milih suara terbanyaknya, ketua mahkamah. Ini masih 50-50, 4-4. 4-4 ini. Satu setuju, satu tidak, pembubaran katakanlah gitu. Maka finalnya adalah ketua. Nah, nanti berarti suaranya adalah 4-5. 4 lawan 5. Yang 5 adalah yang menang. Nah, kita ngobrol soal putusan. Setelah RPH tadi selesai, rapat permusyawaratan hakim selesai, maka akan muncul putusan. Putusan hasil RPH diucapkan dalam sidang pleno terbuka. Ucapkan, sidang terbuka pembacaan putusan, sidang terbuka untuk umum, bla 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 bla. Yang kedua, putusan terkait pembubaran parpol dilakukan dengan jangka waktu paling lambat 60 hari setelah permohonan dicatat di buku registrasi perkara konstitusi atau BRPK. Jadi tadi ketika Anda melakukan permohonan sudah diperiksa dan lain sebagainya, kemudian sudah tercatat di dalam BRPK, maka saat itu juga dihitung 60 hari, paling lambat 60 hari, berarti ya kurang lebih 2 bulan. Maksimal 2 bulan untuk melakukan putusan itu, karena paling lambat. Berarti kalau 1 bulan gimana? Enggak, ya bisa-bisa aja. Nah, kalau 1 minggu, 2 minggu, ya bisa-bisa saja. Kalau memang itu apa, hakim merasa yakin. Karena ini yang tertulis adalah paling lambat 60 hari. Karena paling lambat 60 hari, maka 30 hari juga nggak apa-apa, 50 hari diputus juga nggak apa-apa, 40 hari diputus ya nggak apa-apa. Lanjut. Sekarang kita ngomong jenis putusan. Ada 3 jenis amar putusan terkait dengan permohonan pembubaran partai politik. 1, Niet on van Cleef Velklaar. Itu adalah permohonan tidak dapat diterima atau bahasa disingkat NO. NO itu permohonan tidak dapat diterima. Nah, jika tidak memenuhi syarat, kenapa tidak diterima? Jika tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Apa yang ditentukan yaitu soal pemohon dan termohon dan soal tata cara mengajukan tidak sesuai. Artinya begini, dikatakan NO jika pemohon kualifikasi apa itu pemohon dan apa itu termohon tidak sesuai dengan peraturan PMK ini. Artinya tadi kalau pemohon itu kan harus pemerintah. Nah, jika yang mengajukan bukan pemerintah, maka itu di NO. Atau yang mengajukan adalah pemerintah. Tapi kualifikasi termohon itu tidak sesuai. Artinya kan kalau termohon harus partai politik nih. Nah, ternyata yang diajukan adalah ormas. Ormas kan bukan partai politik. Yang namanya partai politik itu harus sesuai dengan undang-undang partai politik. Tapi kalau yang diajukan adalah ormas, maka ini di NO. Nah, yang kedua, permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan. Seperti tadi ya, alasannya adalah ada 2, satu soal ideologi,
program kerja dan lain sebagainya. Yang kedua soal kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu terbukti gitu loh, itu terbukti. Nah, jenis amar putusan yang ketiga adalah permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan. Seperti tadi, kalau alasan permohonan itu tadi, dua jenis tadi, itu ternyata dalam persidangan tidak terbukti. Nah, itu berarti ditolak. Nah, karena ditolak, kalau ditolak itu kan sudah selesai permohonan. Tapi kalau permohonan dikabulkan, maka amar putusannya itu adalah satu, berbunyi mengabulkan permohonan. Yang kedua, menyatakan membubaran dan membatalkan status badan hukum parpol yang dimohonkan bubar. Karena parpol itu kan harus tercatat dalam badan hukum. Siapa yang menyetujui? Yaitu kalau di sekarang ini ya, itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu cek di Undang-Undang Partai Politik ya. Nah, yang ketiga, memerintahkan kepada pemerintah, pemerintah ya, untuk satu, menghapus parpol yang dibubarkan dari daftar pemerintah paling lambat 7 hari kerja sejak putusan MK diterima. Kenapa? Karena badan hukum tadi itu kan yang meleges dia partai politik itu adalah pemerintah. Kalau sekarang itu melalui Menteri Hukum dan HAM. Nah, maka Menteri Hukum dan HAM karena dia wilayah pemerintah harus menghapus paling lambat 7 hari kerja sejak putusan MK diterima. Ingat ya, sejak putusan MK diterima, bukan sejak putusan dibacakan. Bedakan. Kalau sejak putusan dibacakan artinya ketika MK ngetok sidang saat itu juga berlaku. Tapi kalau ini adalah paling lambat 7 hari kerja sejak putusan MK diterima. Artinya ketika MK melakukan putusan, kemudian MK mengadministrasikan, kemudian menyurati pemerintah, ini pemerintah, ini putusannya. Nah, saat itu juga ketika diterima paling lambat 7 hari. Loh kalau saat itu diterima, saat itu juga dieksekusi gimana? Ya nggak masalah karena ini adalah paling lama. Nah, yang kedua, mengumumkan putusan MK dalam berita negara paling lambat 14 hari sejak putusan diterima. Nah, lalu bagaimana akibat hukum yang dikabulkan tersebut? Ini khusus terkait ini ya, pembubaran partai politik ya. Kalau permohonan pemerintah tadi dikabulkan, maka satu, adanya pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai politik di seluruh Indonesia dilarang. Jadi partai sudah dimatikan, simbol-simbol juga nggak boleh beredar karena sudah dibubarkan melalui amar putusan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, pemberhentian seluruh anggota DPR maupun DPRD yang berasal dari partai tersebut. Misalkan partai A, dia punya perwakilan di DPRD Provinsi Jawa Tengah atau bahkan mempunyai perwakilan di DPR RI. Dengan permohonan pemerintah dikabulkan, otomatis anggota yang parpol yang dibubarkan tersebut itu diberhentikan secara hukum, demi hukum, melanjutkan putusan MK. Nah, lebih sadis lagi, ya ini mantan pengurus parpol tersebut yang dibubarkan dilarang berkegiatan politik. Wah, ini sangat menyakitkan. Biasanya ia berpolitik karena partai politiknya itu dibubarkan, maka ia tidak boleh berpolitik. Ini sangat menyakitkan. Bagaimana dia politik itu hobi atau kemudian itu menjadi
nafasnya misalkan, atau menjadi separuh nafas, tiba-tiba ia tidak boleh berkegiatan. Ini sangat menakutkan bagi para politisi. Nah, jika parpol tersebut mempunyai aset, misalkan asetnya itu dia punya mobil dinas, dia punya komputer, dia punya lain sebagainya, itu asetnya diambil alih oleh negara. Nah, demikian penjelasan singkat terkait dengan sidang pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan jika ada masukan bisa di komentar di YouTube ini atau bisa kirim WA langsung ke saya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.